Selamat datang di podcast kami dari kelompok 8. Perkenalkan, nama saya Deda Mitra Muswari dan teman saya Yulianti. Di episode kali ini kita akan membahas terkait kecerdasan kolbiah. Nah, supaya pembahasan lebih menarik, hari ini kita sudah bersama narasumber yang Masya Allah super keren dan juga luar biasa. Oke, terima kasih kakak sudah bisa menyempatkan waktunya untuk hadir di podcast kami. Bagaimana kabarnya kak? Alhamdulillah sehat. Terima kasih ya kak. Iya, mungkin kakak bisa memperkenalkan diri sendiri. Oke, baik. Halo semuanya, perkenalkan namaku Dia Zara Salsabila. Saya biasa dipanggil Bila dan saat ini saya sedang menempuh pendidikan di program studi psikologi semester 8. Jadi kita bisa langsung lanjut ke pembahasannya. Nah, episode kali ini Pertama, kami izin bertanya ya Kak, apa sih yang dimaksud sama kecerdasan kolbiah? Jadi memang topik terkait dengan kecerdasan itu maknanya sangat luas ya teman-teman semuanya. Jadi memang kalau masyarakat pada umumnya itu mengenal istilah kecerdasan itu pasti berkaitan dengan intelektual atau IQ. Nah, tapi kan kalau dalam dunia psikologi maupun dunia pendidikan itu kan sangat beragam macamnya ya. Ada kecerdasan emosional, kecerdasan sosial, spiritual, dan dalam psikologi Islam kita kenal dengan yang istilahnya kecerdasan kolbiah. Nah, jadi kecerdasan kolbiah sendiri itu adalah kemampuan individu menggunakan hatinya. Kolbu itu kan artinya hati, kolbu itu hati, jadi menggunakan hatinya sebagai pusat kesadarannya dalam berpikir, merasakan, memutuskan, dan juga berperilaku sesuai dengan nilai-nilai ajaran Islam. Jadi memang orang-orang yang punya kecerdasan kolbiah ini, dia tidak hanya menggunakan akal logisnya saja, tidak hanya menggunakan logikanya saja, tapi juga mendengarkan suara hatinya, mendengarkan bisikan-bisikan di dalam hatinya yang tentu suaranya bersih ya. Nah, kemudian orang-orang yang punya kecerdasan kolbiah ini juga mereka ketika dihadapkan dengan masalah, dengan persoalan hidup pasti akan mendekatkan diri kepada Allah. selanjutnya kalau menurut Kak Bella itu kenapa sih penting kecerdasan kolbiah bagi mahasiswa atau kayak remaja gitu? Oke, baik. Jadi kenapa sih kita itu jadi penting punya kecerdasan kolbiah selain dengan kita punya kecerdasan intelektual dan lain sebagainya? Jadi tentu ketika kita sebagai mahasiswa itu kan menghadapi berbagai macam permasalahan ya, nah itu tentang akademik, terus juga belum lagi tekanan dari orang tua, lingkungan sekitar, belum lagi juga pengaruh media sosial ataupun pengaruh di luar dari hal tersebut yang menyebabkan kadang kita seringkali membandingkan diri kita dengan orang lain. Itu pasti jadi salah satu fenomena yang seringkali kita temui di era mahasiswa ini gitu kan, kita seringkali membandingkan diri kita dengan pencapaian yang lain dan lain sebagainya. Tentu kenapa kita jadi penting punya kecerdasan kolbiah, karena disitulah perannya akan main. Jadi ketika kita punya kecerdasan kolbiah, hal-hal seperti itu tentu tidak akan menjadi sebuah tekanan atau yang namanya kita tidak akan terlalu cemas gitu, karena ketika kita punya kecerdasan kolbiah, kita dapat berpikir secara jernih. Kemudian hati kita juga jadi lebih tenang dan emosional kita jadi stabil. Jadi kita itu tidak memandang orang lain, tapi kita memandang diri kita sendiri. Jadi fokus kita bukan orang lain, tapi fokus kita ke diri kita sendiri. Jadi kita bukan membandingkan diri kita dengan orang lain, tetapi membandingkan diri kita dengan diri kita sebelumnya. Jadi ketika punya kecerdasan kolbiah, hal tersebut nanti akan bisa terwujud atau pada akhirnya kita jadi individu yang seperti itu. Hubungannya antara kondisi hati dengan kesehatan mental seseorang. Oke, jadi gimana kondisi hati dengan mental seseorang? Tentu itu akan menjadi suatu hal yang berkaitan erat ya teman-teman semuanya. Karena kan pastinya kalau dalam psikologi Islam sendiri kan manusia itu kan terdiri dari jasmani, akal, kemudian jiwa, dan yang terakhir adalah kalbu atau hati. Nah tentu kesehatan mental itu kan tidak hanya dilihat dari sudut pandang psikisnya saja atau dari lingkungan-lingkungannya, tapi juga ada faktor spiritual. Nah tentu ada kaitannya dengan kesehatan mental, karena ketika kita punya kecerdasan kolbiah tadi yang kalau saya sampaikan, kita jadi jauh lebih berpikir jernih dan juga kita jadi punya emosi yang lebih stabil. Tapi bukan berarti ya teman-teman, ketika ada seseorang yang mungkin dia sedang mengalami gangguan kesehatan mental, kemudian kita judge, mungkin kurang imannya, kita tidak boleh seperti itu. Karena bagaimanapun dalam perspektif manapun, baik itu Islam ataupun yang lainnya, kita memandang kondisi tersebut itu dengan berbagai macam faktor. Jadi kondisi-kondisi yang tidak baik itu tentu ada beragam faktornya, itu dari psikologisnya, itu dari lingkungannya, itu dari apapun itu. Jadi memang kita tidak bisa memandang itu sebagai suatu hal yang berkaitan dengan aspek kesehatan mental, tapi tentu kaitannya sangat erat ya tadi, karena memang manusia itu terdiri dari 4 hal tersebut dan salah satunya hati. Jadi ketika ibaratnya itu kalau dalam Rasulullah itu pernah bersabda, saya pernah dengar bahwasannya ketika segumpal darah itu baik, maka baik semuanya. Dan ketika segumpal darah itu rusak, maka rusak semuanya. Jadi segumpal darah yang dimaksud oleh Rasulullah itu ya hati kita gitu. Jadi kurang lebih seperti itu. Sekarang kan kayak banyak mahasiswa ya yang merasa tertekan karena tugas, terus kayak nilainya yang sering bandingkan diri dengan orang lain. Nah, bagaimana nih menurut Kak Bila kecerdasan kolbiah bisa membantu menghadapi kondisi seperti itu? Nah, dalam perspektif Islam maupun dalam perspektif yang lainnya, hal pertama yang harus kita sadari atau kita lakukan ketika masalah itu muncul adalah kita menerimanya. Jadi kita coba untuk langkah selanjutnya, apa yang harus kita lakukan?
Nah, jadi memang ketika kita tidak punya ketegasan qauliyah, nah di sini yang ada kita jadi terguncang gitu. Kita jadi selalu memandang hal tersebut itu sebagai bentuk ketidakadilan atau sebagai bentuk rasa tidak sayangnya terhadap diri kita gitu. Jadi orang-orang yang punya kecerdasan qauliyah itu, dia itu akan senantiasa memandang bahwasanya perasaan-perasaan tersebut itu adalah bentuk ujiannya. Jadi ketika cemas, ketika takut, ketika overthinking, nah dalam perspektif Islam itu kita menganggap itu sebagai ujian, kita sebagai individu bisa nggak melewati itu? Itu kurang lebih seperti itu. Maksud perkuliahan atau penggunaan media sosial yang penting itu gimana cara kita supaya bisa melakukan kecerdasan qauliyah gitu? Coba cara kita melatih gitu ya. Saya sendiri pun juga masih terus berlatih gitu terkait dengan bagaimana mencerdaskan kita gitu. Jadi kalau dari perspektif saya sendiri, sudut pandang saya sendiri, tentu ketika kita ingin menjadi pribadi yang lebih baik, ketika kita ingin mencoba suatu hal yang lebih baik, kita lakukan dengan kebiasaan-kebiasaan kecil. Jadi ketika kita ingin melatih kecerdasan qauliyah, tentu kita harus melakukan hal-hal yang itu berkaitan dengan kita dengan Allah, karena kan kita berkaitan dengan hati ya. Nah, jadi kita coba untuk bisa lebih mendekatkan diri kepada Allah, bisa melalui sesederhana kita mengucapkan bismillah ketika akan melakukan sesuatu, dan alhamdulillah ketika sudah melakukan sesuatu, ataupun sederhana kita selalu tersenyum ketika bertemu dengan orang, atau sederhana ya kita memikirkan segala sesuatu yang itu mengganggu jalan kita juga bagian dari kita melatih kecerdasan qauliyah kita. Kalau saya sendiri itu, saya punya salah satu tips ya, atau amal-amal barangkali teman-teman yang mendengarkan juga ikut mengamalkan atau ikut coba. Jadi ketikanya saya itu merasa sakit hati atau merasa tidak enak atau merasa ada hal-hal yang tidak nyaman yang itu disebabkan oleh orang lain, itu tentu yang pertama yang saya lakukan adalah saya harus menerima rasa sakit tersebut. Jadi ketika saya disakiti, ketika saya dilukai, saya akan menganggap bahwasannya ada perasaan itu memang saya alami gitu. Saya tidak mengelak kalau saya nggak disakiti, kalau saya nggak disakiti itu tidak. Nah setelah itu ketika orang tersebut ada di dalam lingkup daerah saya atau lingkup tubuh saya, maka saya akan mencoba untuk menjauh dulu. Nah setelah saya menjauh, nanti saya akan mencoba untuk berpikir, dan biasanya lafal yang saya ucapkan ketika saya sedang mengalami hal tersebut itu adalah la ilaha illa anta inni kuntu minadz dzalimin. Itu yang selalu saya lafalkan ketika memang saya merasa tidak nyaman dengan seseorang. Itu saya terus lafalkan sampai saya merasa tenang. Nah setelah itu baru saya kembali ke forum atau baru saya berinteraksi lagi dengan orang tersebut ketika memang apa yang mereka lakukan itu tidak terlalu menyakitkan. Tapi ketika itu menyakitkan, saya akan mencoba untuk oke, baik, mungkin kita memang tidak ada di ranah atau frekuensi yang sama gitu, jadi kayaknya jangan terlalu mendekat gitu. Kemudian ketikanya itu kan kalau berkaitan dengan orang ya, kalau berkaitan dengan aktivitas, kadang kan kita juga sebagai mahasiswa itu seringkali merasa capek, merasa stres, merasa burnout. Nah, kalau saya sendiri ketika mengalami hal tersebut, saya itu melatih diri saya. Kalau tadi kan pakai lafaz la ilaha illa anta inni kuntu minadz dzalimin. Nah, kalau yang ini tuh saya menggunakan hasbunallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir. Nah, itu ketikanya saya itu merasa lelah akan dunia yang saya lakukan. Jadi itu hal kecil yang mungkin barangkali teman-teman bisa lakukan itu. Jadi nanti ketikanya teman-teman menghadapi kesulitan, ya pastikan kita untuk selalu mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagai penutup nih Kak, adakah pesan dari Kak Gula untuk remaja dan mahasiswa agar kesehatan mentalnya tetap terjaga? Oke, pesan dari saya, mungkin pesan ini saya sampaikan untuk siapapun yang mendengarkan dan juga untuk diri saya sendiri terutama ya. Jadi memang kita sebagai mahasiswa itu, pesan saya jangan hanya mengembangkan atau jangan hanya berfokus pada kecerdasan intelektual, pada kecerdasan akademis. Jadi pastikan kita juga melatih hati kita untuk selalu lembut, melatih hati kita untuk selalu ya ikut dalam kehidupan duniawi gitu. Jangan hanya pikiran, tapi kita juga hadirkan hati kita di situ agar apapun ilmu yang kita miliki, karena kan setinggi apapun ilmu yang kita miliki, ketikanya kita tidak punya hati yang lembut, tentu ilmu tersebut akan kehilangan arah. Dan pastinya di Al-Quran itu ada, tapi saya tuh lupa suratnya apa, kemudian di situ tuh Allah SWT berfirman bahwasanya dengan mengingat aku maka hatimu tenang. Jadi pastikan teman-teman selalu mengingat Allah dimanapun berada, karena nggak akan ada hal yang ditinggalkan kalau kita bersama Allah. Jadi mungkin manusia, orang-orang di sekitar kita, orang-orang sayang kita itu bisa meninggalkan kita, tapi tentu Allah SWT tidak akan pernah meninggalkan kita. Terima kasih Kak Gila atas ilmu dan penjelasan yang sudah dibagikan pada hari ini. Semoga obrolan kita bisa bermanfaat untuk teman-teman yang sedang menonton. Terima kasih juga buat teman-teman yang sudah mendengarkan dan menonton dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.